Kalau Anda sendiri bisa melihat nggak bangsa manusia yang kriterianya seperti apa yang mampu naik ke sana? Saya datang ke sini karena beliau Oh begitu. yang mengutus. Banyak orang pandai di sana yang tidak kenal saya. Manusia-manusia yang disukai sama Ibu Ratu. Kalau Ratu Pantai Selatan dengan Nyai Roro Kidul itu sama atau beda? Beda. Oh beda? Beda. Terima kasih Gus Iman. Semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Kelana masa maju. Terima kasih Gus Iman. Semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Semoga channelnya makin berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurulillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Sahabat Kelana Masa yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami masih bisa menyapa panjenengan semua tentunya, walaupun hanya melalui media YouTube. Semoga sahabat Kelana Masa dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun, dan semoga saja segala hajat yang ada dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Kelana Masa yang berbahagia, sudah lama kita tidak berjumpa tentunya ya. Salam kangen, salam hormat, dan salam takzim dari kami tentunya buat panjenengan semua. Pada kesempatan kali ini sahabat, kami akan mediumisasi lagi. Namun pada video kali ini sesuai dengan adanya request dari beberapa subscriber kita tentunya yang menghubungi kami di WA, kami akan mencoba mengangkat tema terkait penelusuran mitos tentang Pantai Selatan sahabat ya. Karena legenda Pantai Selatan ataupun mitosnya tentunya sudah nggak asing lagi bagi kalangan kita yang tinggal di Nusantara tentunya. Seperti apa terkait mitos-mitos yang beredar, yang konon katanya adanya larangan menggunakan baju berwarna hijau dan lain sebagainya. Nanti itu yang akan kita kupas sahabat ya. Namun pada penelusuran kala ini tentunya karena kami posisi jauh, jadi kami akan mencoba jarak jauh tentunya. Kita tidak hadir di sekitaran Pantai Selatan sana, tapi semoga saja nantinya dimudahkan oleh Allah prosesnya. Bila mana toh mungkin gak berhasil, ya harap dimaklumi sahabat ya. Tapi pada intinya bila mana ada proses nantinya yang bisa berjalan, harapan kami anggap saja selaku hiburan saja sahabat ya. Yang baik diambil, yang kurang pas diabaikan saja. Bila mana ada kesamaan nama ataupun tempat, ya mungkin karena faktor kebetulan sahabat ya. Jadi tak usah diambil pusing, harapan kami ambil saja benang merah guna menambah wawasan kita supaya kita semua makin dewasa dalam menyikapi kehidupan ini. Mungkin itu di awal yang perlu saya sampaikan. Doakan kami mudah-mudahan proses mediumisasi lancar dan tiada halangan suatu apapun ya. Di sebelah sini sudah ada mediator kita, nanti kita akan langsung mediumisasi saja. Oke. Ikuti terus video dari kami guna untuk mediumisasi menguak mitos dan misteri yang ada di Pantai Selatan tentunya ya. Tenang, tenang, tenang. Selamat malam. Oh, iya. Bang, apanya dibetulkan bang? Ya, biar nggak berserak. Ya, tenang. Iya. Nggak apa-apa ngobrol dengan kami kan? Iya. Anda punya nama? Ya, Punya nama. Oh, kalau boleh tahu siapa? Bayu Segoro. Bayu Segoro. Iya. Kenapa?
Anda dari mana? Laut gitu. Oh, dari Laut Kidul. Ya, Oke. Tinggalnya di sebelah mana? di tepian laut gitu. Oh, di tepian laut. Oh, jadi bukan di perairan. Bukan. Bayu Segoro. Iya. Nah, begini. Oke, siap ngobrol dengan kami? Oke ya. Umur Anda sudah berapa? Udah 300 tahun. 300 tahun. Oh iya. Kalau boleh tahu, 300 tahun kategori masih muda atau sudah tua atau bagaimana? Udah tua, tapi masih banyak yang lebih tua. Oh, 300 tahun kategori sudah tua, walaupun masih banyak yang lebih tua begitu ya? Oke. Sudah berapa lama Anda tinggal di situ? Udah lama. Sudah lama. Semenjak kecil saya di sana. Oh, dari kecil. Oke. Iya. Punya agama? Ya, Punya. Kalau boleh tahu apa agamanya? Islam. Islam. Oh iya. Alhamdulillah kalau Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa tambah kenal tentunya. Iya. Sebelum ini pernah nggak diajak ngobrol dengan bangsa Belum. manusia? Oh, belum pernah. Belum pernah ya. Oke. Nggak apa-apa kan pada kesempatan kali ini ngobrol dengan saya? Nggak apa-apa. Iya. Perasaan sudah pernah jumpa dengan saya belum? Belum pernah. Belum pernah jumpa. Tapi tahu saya. Oh, tahu. Kalau boleh tahu apa yang diketahui terkait saya dari Anda? Keilmuan panjenengan. Oh, ilmu tentang apa ya? Oh, saya nggak berilmu kok. Sebenarnya panjenengan pun cukup kenal dengan wilayah kami. Seperti itu. Kalau boleh tahu, tadi kan di pesisirnya, tapi masih di daratan begitu. Tepian gunung. Tepian gunung. Oh iya. Lebih sinkronnya di sebelah mananya, biar anggota saya tahu tentunya. Bisa sebut daerah ataupun lokasi? Di Jawa saya. Di Jawa. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Karena kan pesisir pantai selatan itu kan panjang ya. Dari Jawa Barat, Jawa Tengah terus melintang sampai ke arah timur tentunya ya. Oke. Bayu Segoro ya. Alhamdulillah panjenengan muslim, insya Allah kami pun muslim juga di sini ya. Umur Anda sudah kurang lebih 300 tahun ya. Anda tinggal di sekitaran pegunungan tapi dekat dengan pantai begitu ya. Oke. Pernah mendengar nggak terkait pantai selatan? Tahu ya. Pernah mendengar nggak apa yang disebutkan atau dinamakan ya mungkin menurut halayak ramai itu Ratu Pantai Selatan? Tahu. Pernah mendengar? Mendengar. Pernah jumpa tidak? Udah. Pernah jumpa. Beliau adalah ratu di wilayah gaib kami. Di wilayah gaib. Oh, apakah wilayah gaib yang diratui oleh beliau termasuk kawasan Anda juga? Betul. Oh iya. Sedikit tambahan. Kalau Ratu Pantai Selatan dengan Nyai Roro Kidul itu sama atau beda? Beda. Oh beda. Beda. Oh, beda menurut Anda ya. Beda. Sedikit kalau boleh tahu bedanya seperti apa itu? Beda orangnya, beda kedudukannya, beda asal usulnya. Oh, seperti itu. Jadi, oke, satu-satu dulu kita bahas ya terkait Ratu Pantai Selatan. Itu tinggalnya di mana? Ratu Pantai Selatan loh. Di dasar samudra. Di dasar istananya. samudra. Kalau terkait tadi poin yang kedua, Nyai Roro Kidul di sebelah mananya? Dia pun di tengah lautan, tapi lain kawasan. Oh, lain kawasan. Lain kawasan. Artinya berbeda apa namanya ya? Kalau bahasa kita manusia berbeda orangnya begitulah ya. Beda orangnya, beda kedudukannya. Lebih tinggian mana kedudukannya? Ibu Ratu Kidul. Oh, Dia meliputi samudra selatan. seperti itu ya. Kalau Roro Kidul ya, di pantai selatan bagian barat. Bagian barat seperti itu. Terus konon adanya mitos ataupun ya berita yang berkembang di kalangan manusia, konon kabarnya manusia bila mana datang ke pantai selatan itu dilarang atau nggak boleh menggunakan baju hijau. Anda pernah mendengar? Tahu saya. Apa yang Anda ketahui terkait berita itu?
Sebenarnya tidak ada larangan. Oh, sebetulnya tidak ada Tidak larangan. ada larangan. Tidak ada larangan seperti itu. Jadi artinya kalaupun datang ke pantai selatan menggunakan baju warna hijau itu pun nggak ada masalah lah Tidak ya. ada masalah. Oh, karena konon beritanya, konon mitosnya lah ya di kalangan kami. Nah, kenapa itu? Kurang nyaman? Kita lanjut aja. Oh, kita lanjut aja. Bisa ngatasi kondisi di sini Bisa, kalau terasa bisa, kurang bisa. aman. Oke. Ya. Karena konon kabarnya kan mitos yang beredar di kalangan kami bangsa manusia, kalau ke pantai selatan menggunakan baju hijau itu rawan ada musibah seperti itu. Tidak yang begitu. Oh, tidak begitu ya. Tidak begitu. Oh, iya, iya, iya. Oke. Jadi Ratu Pantai Selatan dengan Nyi Roro Kidul itu berbeda. Berbeda. Nyi Roro Kidul itu punya apa namanya ya? Punya pengikut juga, Punya prajurit punya prajurit juga, dan punya istana. punya istana. Begitu juga Ratu Ibu Pantai Ratu Selatan. Kidul. Oh, Ibu Ratu Kidul seperti itu ya. Kalau Ibu Ratu Kidul atau Ratu Pantai Selatan itu ibarat kami di bangsa manusia itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Kalau Nyi Roro Kidul itu Perempuan. perempuan juga. Prajuritnya banyakan mana antara duanya ini? Ibu Ratu Kidul. Ibu Ratu Kidul ya. Karena Nyi Roro Kidul termasuk bawahannya. Bawahannya. Mereka tidak pernah apa namanya bersinggungan ataupun bentrok dua-duanya ini? Tidak. Tidak pernah. Tidak. Oke, oke. Anda pernah datang ke istana apa namanya Ratu Pantai Selatan ini? Pernah. Seperti apa menurut Anda yang sedikit bisa digambarkan atau diobrolkan dengan kami? Keadaan kerajaannya Iya. sama seperti kerajaan-kerajaan alam manusia. Oh, seperti itu. Sama. Jadi beliau pun punya kepercayaan begitu ya. Iya. Panglima mungkin lah bahasanya. Ada. Penasehatnya pun ada. Iya, iya. Anda kenal nggak dengan penasehat atau panglimanya? Ya, mungkin saya juga salah satu penasehat. Oh, termasuk panjenengan termasuk salah satu penasehatnya. Artinya salah satu berarti nggak cuma satu dong. Ya. Oh, iya, iya. Kalau panglima perang Ibu Ratu Kidul ini kenal? Kenal. Siapa namanya kalau boleh tahu? Ada yang namanya Tapak Bento. Oh, Tapak Bento. Itu ya. Ada berapa rupanya panglima perang daripada Ibu Ratu Kidul? Banyak. Banyak. Mas salah satunya Tapak Bento. Itu ya. Yang lain ada yang bisa Anda sebutkan namanya? Itu aja. Itu aja. Tapi sebetulnya ada yang lain gitu ya? Banyak. Banyak. Iya, iya. Karena kan di alam kami manusia itu banyak mitos ataupun ya katakanlah berita yang berkembang. Terkadang simpang siur begitu. Sedikit kami bertanya, saya bertanya kepada Anda terkait yang agak-agak mungkin agak tajam lah pertanyaannya, nggak apa-apa kan? Contoh, konon kabarnya Ibu Ratu Kidul ini dulunya ada yang mengatakan bidadari, ada yang mengatakan dulu manusia. Itu sebetulnya bagaimana? Yang Anda tahu lah, versi Anda. Ibu Ratu Kidul. Iya, Dia seorang bidadari. seorang bidadari. Tapi kalau Nyi Roro Kidul baru dia dari golongan manusia. Oh, gitu. Bukan golongan jin. Bukan. Bukan. Kok bisa dari golongan manusia Nyi Roro Kidul ini ya? Ya. Dari golongan manusia. Dia melakukan tapa prata atas petunjuk alam. Dia dikasih kuasa untuk tinggal di pantai selatan. Seperti itu. Dan menyatu dengan bangsa kami, bangsa jin. Oke, oke. Oke, terkait itu kita sedikit memahami terkait Ibu Ratu Kidul tadi lah, ataupun Ratu Pantai Selatan. Tadi kan Anda mengatakan beliau itu bidadari begitu kan. Sebelum menyandang gelar atau nama Ratu Pantai Selatan, apa punya nama asli waktu jadi bidadari? Siapa kalau Nawang Wulan. Oh, Nawang Wulan seperti itu. Nawang Wulan. Itu kategori bidadari yang Anda maksud itu seperti apa dulunya? Dia seorang bidadari yang turun ke bumi. Oh, berarti dulunya di atas begitu? Iya. Oh, dulunya di atas.
Iya, iya. Karena dia melakukan sesuatu kesalahan, maka dia ditetapkan untuk tinggal di pantai selatan. Oh, seperti itu. Ya, Arti kesalahan itu mungkin seperti apa? Bisa Anda ceritakan? Mana tahu Anda tahu? beliau melakukan sesuatu yang mengingkari kodratnya sebagai bidadari. Oh, begitu. Apakah karena mungkin kenal, bergaul dengan bangsa Ya, manusia? kurang lebihnya Seperti itu ya. Kalau boleh tahu, manusia ini dahulu kalanya itu manusia pilihan atau manusia sembarang atau biasa lah begitu? Manusia pilihan. Manusia pilihan juga ya. Itu menurut Anda dianggaplah sebuah yang mungkin kesalahan. Ya. Oke. Apalagi yang bisa Anda ceritakan kepada kami terkait legenda itu? Dan sekarang beliau itu ya memerintah kerajaannya sendiri. Dia tidak punya suami di sana. Oh, begitu. Ya, Tapi anak buahnya banyak. Ya? banyak. Pernah nggak Anda melihat dari bangsa manusia mungkin ya pernah datang ke sana? Banyak. 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 Kategori banyak ini apakah semua orang bisa atau bagaimana? Tidak. Oh, tidak. Tidak. Berarti ada kriteria tertentu dong. Ya, Sepengetahuan Anda, manusia yang seperti apa yang mungkin bisa ke sana? manusia yang disukai sama Ibu Ratu. Oh, disukai. Ya, Arti disukai bagaimana ini? disukai dari tingkah lakunya, Oh, kepribadiannya. kepribadiannya, sehingga mereka ada hubungan khusus. Oh, begitu. Oke. Manusia yang disukai oleh Ibu Ratu itu karena kepribadiannya. Kalau boleh tahu, kepribadian yang buruk atau yang baik. Oh, yang baik. Yang baik. Artinya kepribadian baik yang disukai oleh Ya. beliau. Seperti itu kan. Jadi biar jelas kan. Karena kepribadian manusia kan ada dua kategorinya, ya, yang baik dan yang buruk. Oke. Ya. Jadi hanya modal kepribadian baik, apakah cukup itu untuk bisa ke sana? Oh, tidak. Tidak. Tambahan menurut Anda? Mereka melakukan tapa prata. Tentunya dengan keilmuan juga Ya. akhirnya ya, seperti itu. Itu sepengetahuan Anda, manusia yang memiliki kriteria tersebut itu bebas suka hati waktunya atau ada waktu-waktu khusus? Ada yang ditentukan khusus, Heeh. ada juga yang sesuka hati. Oh, sesuka hati pun bisa gitu lah. Bisa. Ya? Iya. Apakah Anda pernah menghadiri di lokasi ataupun di istana tersebut saat manusia berkunjung ke sana? Ya, Pernah. untuk acara-acara tertentu, ya biasanya kami mengundang dari golongan manusia. Seperti itu. Oke, kurang nyaman atau bagaimana di sini? Tidak. Oh, masih nyaman lah ya. Oke. Ya. Oh, jadi acara-acara tertentu kadang manusia ada yang diundang ke sana. Ya, Artinya manusia untuk menghadiri acara tersebut. iya. Kalau selain di luar acara itu manusia ke sana biasanya dalam rangka apa itu? Sepengetahuan Anda. Konsultasi. Konsultasi. Pernah mendengar nggak apa yang dikonsultasikan oleh si manusia dan beliau? Kebanyakan di antara manusia itu minta petunjuk tentang keilmuannya. Oh, terkait keilmuan begitu. Iya. Ya. Karena Ibu Ratu tidak mau menerima Ya. permintaan yang menyala-nyala. Seperti itu. Ya, Oke. seandainya ada di pantai selatan, bukan kuasa beliau. Oh, artinya bila mana ada sesuatu permintaan atau konsultasi yang buruk di pantai selatan, itu bukan sama beliau begitu? Bukan. Oh, bukan. Kemungkinan sama siapa itu menurut Anda? Blorong. Oh, sama Blorong. Oh, seperti itu ya. Ya. Oke, cerita Blorong ada Ratu Pantai Selatan, ada Nyi Roro Kidul. Berarti ini tiga yang berbeda atau bagaimana? Tiga sosok yang berbeda. Tiga sosok yang berbeda. Oh, jadi kalau konsultasi yang negatif biasanya sama Blorong begitu ya. Iya. Oh, kalau manusia pernah nggak ada yang menjumpai Nyi Roro Kidul tadi kan? Bukan
Ratu Kidul begitu. Iya, Anda pernah melihat enggak? ada, Ada. ada. Biasanya seperti apa dan misinya apa dari manusia? Misinya juga minta petunjuk. Minta petunjuk. Ya, Seperti itu ya. kerjasama yang baik. Hmm, hmm, hmm. Artinya Anda selaku Muslim, iya, menjadi salah satu penasehat daripada Ratu Pantai Selatan, ya, Bunda Ratu Kidul lah bahasa Anda. Iya, Beliau tidak keberatan dengan agama yang Anda pilih? tidak. Tidak. Seperti itu ya. Karena beliau pun menganut kepercayaan kepada Tuhan. Oh, seperti itu. Iya, Jadi beliau pun meyakini bahwasanya ada Tuhan, penguasa alam gitulah ya. iya. Oh, iya, iya, iya. Oke. Ini daratan Sumatera. Iya. Pernah ke Sumatera sebelum ini? Belum ya. Bagaimana perasaan Anda dengan di Jawa? Perbedaannya seperti apa? Beda, Beda. beda. Apa yang bisa diceritakan perbedaannya? Di Jawa, saya belum pernah dipanggil-panggil kayak gini. Oh, belum pernah dipanggil seperti ini. Belum pernah. Bahkan banyak orang pandai di sana yang tidak kenal saya. Biasanya apa penyebabnya sehingga banyak yang tidak kenal? Karena saya orangnya tersembunyi. Oh, menutup diri gitulah ya. Ya. Orang-orang tertentu. Yang bisa mengontak. Iya, Itu ada anggota-anggota saya. Bisa Anda lihat bisa. apa perbedaannya itu menurut Anda? Dari segi apanya? Apa yang bisa Anda lihat lah, segi apapun, kepribadiannya ataupun yang lain begitu. Mereka patuh. Oh, patuh begitu. Patuh. Pribadinya bagus. Seperti itu ya. Ya, Menurut Anda kepribadiannya bagus begitu. ya. Mereka belajar ilmu pun tidak mau memaksakan diri. Jadi tinggal nunggu saja lah begitu ya. Apa yang diajarkan, didengarkan, disimak gitulah ya. Nggak memaksakan diri seperti itu. Oke. Jadi perencanaan Anda menjadi penasehat ini mau sampai kapan? Belum tahu saya. Belum tahu. Tapi kalau boleh tahu, Anda menjadi penasehat di sana itu atas keinginan Anda atau atas keinginan dari beliau sana? Beliau. Oh, berarti Anda dipanggil lah ya, diminta begitulah ya. Saya datang ke sini karena beliau Oh, begitu. yang mengutus. Biasanya kalau boleh tahu ini sedikit ya, Anda selaku penasehat beliau, apa yang sering dibahas selaku penasehat sama ya katakanlah mungkin beliau? Masalah kerajaan, Masalah kerajaan. ketentraman dan kedamaian kerajaan. Seperti itu. Iya, Pernah membahas terkait kehidupan manusia enggak? Pernah. karena banyak keterlibatan kami tentang urusan manusia. Jadi ada keterlibatan bangsa kalian lah seperti itulah ya. Iya, Itu merupakan sebuah rahasia atau bisa dibagi cerita kepada kamu? rahasia. Oh, rahasia. Ya oke lah kalau memang itu rahasia. Nanti saya cari tahu sendiri dengan cara Ya, saya. Boleh kan? boleh. Ini beliau dulunya pas bidadari Bidadari. begitu ya. Nawang Wulan tadi. Nawang. Waktu beliau dulu turun dari atas ke bawah ke bumi ini sendirian atau ada Ada kawannya? kawannya. Kawannya. Berapa dulu kawannya itu semua? Yang jelasnya dari golongan bidadari 2, Oh, dari golongan bidadari 2. yang satu di Laut Utara. Oh. Satunya di Laut Utara. Iya, Gitu. Anda kenal juga? kenal, Pernah jumpa? jumpa. Pernah datang ke sana enggak? Iya, Pernah. karena mereka masih saudara. Oh, saudara dari Kayangan sana, dari atas sana lah ya. Pantai Utara, adiknya Pantai Selatan. Oh, yang di Pantai Utara, Iya. itu adiknya yang di Pantai Selatan. Dua-duanya sama-sama jadi penguasa begitu ya. Iya,
Jadi bidadari itu di atas sana di ya. atas. Kalau kami menggambarkan mungkin ya kayangan atau Ya, apa. di kayangan. Seperti itu. Oke, sedikit agak lebih dalam ngobrolnya boleh kan? Boleh. Oke. Beliau kan dulunya dari kayangan, dari atas sana. Sekarang di bumi. Anda selaku penasehatnya pernah melihat atau datang ke atas sana enggak? Enggak. Tidak. Enggak. Kalau boleh tahu apa yang membuat Anda tidak pernah tertarik dengan ya mungkin tempat tinggal yang awal daripada beliau ini? Saya tidak punya kuasa untuk naik ke sana. Oh, tidak mampu begitu Tidak ya? mampu. Pernah berusaha? Tidak. Tidak. Tapi udah mengukur diri lah begitu Iya. ya. Oke. Artinya dari anak buah beliau yang di laut ini ataupun di bumi, tidak ada satupun yang pernah naik ke atas? Tidak. Tidak pernah ada. Beliau aja Jarang naik. tidak ada izin lagi naik ke sana. Berarti sudah ada batasan begitu. Iya. Kalau Anda sendiri bisa melihat nggak bangsa manusia yang kriterianya seperti apa yang mampu naik ke sana? Dari golongan manusia. Iya. Manusia yang udah mencapai ilmunya. Manusia yang sudah mencapai ilmunya. Iya, dekat dengan Tuhannya. Seperti itu ya. Iya. Biasanya berkemungkinan peluang bisa naik ke sana. Iya. Jadi itu sahabat Kelana Masa ya. Ini sedikit obrolan saya dengan salah satu yang mungkin beliau tadi mengaku penasehat daripada di pantai selatan sana. Namanya siapa tadi lupa Pak ya? Bayu Segoro. Bayu Segoro sahabat ya. Jadi ya sudah lama memang tema ini pernah di request oleh beberapa subscriber kita, tapi belakangan ini agak mendesak kepingin ditelusuri atau diungkap. Seperti itu. Oke, Bayu Segoro. Oke. Sepengetahuan Anda, ada nggak penasehat beliau, kan Anda salah satu penasehatnya begitu kan, yang ilmunya lebih tinggi daripada Anda? Ada. Ada ya? Bahkan yang lebih tinggi daripada Ibu Ratu. Ada. Penasehat beliau ilmunya lebih tinggi daripada Lebih tinggi. Ibu Ratu itu. Iya. Ini yang ilmunya lebih tinggi ini golongan apa? Jin. Golongan jin. Sampai segitunya ya. Iya. Itu jin berarti ilmunya lumayan lah ya. Iya. Anda kenal? Tahu namanya enggak? Kalau mau berbagi lah. Kalau enggak saya nggak maksakan kok. Kayaknya agak keberatan begitu. Iya. Segen atau bagaimana? Belum ada izin. Oh, belum ada izin. Oh ya udah. Saya tidak memaksakan. Intinya di Laut Selatan. Ada yang ilmunya lebih tinggi dari Ibu Ratu. Oh, seperti itu. Makanya beliau menjadi penasehat. Menjadi penasehat. Ini mohon maaf kalau sedikit ya. Bayu Segoro gitu kan namanya Anda? Ya. Tadi kan ada penasehat yang lebih tinggi ilmunya daripada Ibu Ratu itu. Iya. Kalau Bayu Segoro sendiri selaku penasehat juga sama Ibu Ratu ilmunya tinggian mana? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Iya. Saya hanya mengabdi Hanya seperti itu. untuk kerajaan. Iya. Ya, saya hanya bertanya aja, bukan saya mau membedakan atau membanding-bandingkan enggak. Ya, tadi kan karena Anda di awal menceritakan ada salah satu penasehat beliau yang lebih tinggi dari beliau ilmunya. Ada. Hanya itu poin sehingga saya penasaran bertanya kepada Anda. Ilmunya lebih tinggi, umurnya lebih tua. Umurnya lebih tua. Lebih tua. Dan dia masih keluarga pewaris Keraton Kidul sebelum Ibu Ratu menjabat sebagai penguasa. Oh begitu. Iya. Iya. Oke, sedikit saya agak penasaran mewakili mungkin anggota-anggota saya. Pernah nggak Anda melihat bangsa manusia dari Sumatera yang suka berkunjung ke, ya katakanlah ke kerajaan atau ke keraton beliau? Ada. Ada, Tapi tidak banyak. tidak banyak ya.
Menurut Anda itu ada ya? Ada. Iya, iya. Itu biasanya yang pernah Anda lihat, si manusia ini sudah tua atau masih muda atau bagaimana? Kebanyakan tua. Tua, Dan tua ilmunya. tua ilmunya. Yang Anda maksudkan ini sesuai dengan pertanyaan saya dari daratan Sumatera? Iya. Iya. Sepengetahuan Anda beliau masih hidup nggak sekarang ini? Masih. Masih. Tapi kunci utamanya tua ilmunya begitu. Tua ilmunya. Ya intinya Bayu Segoro, ya kan? Makasih atas obrolannya. Saya ulang balik, jadi terkait mitos adanya ya pamali ataupun larangan datang ke pantai dari bangsa manusia itu menggunakan baju hijau, konon bisa terkena musibah, itu nggak betul sepertinya. Enggak benar. Bayu Segoro pernah mendengar nggak itu asal muasalnya itu dari siapa begitu? Itu murni kecelakaan. Oh, murni kecelakaan, keteledoran lah mungkin lah ya. Kami penghuni laut itu tidak meminta korban. Oh, seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi itu sahabat kelana masa ya. Jadi intinya ya kita tahu usah berlebihan menyikapi mitos yang beredar di kalangan kita bangsa manusia. Ya pokoknya kita biasa-biasa saja. Memang ya lebih utama kita harus tawakal kepada Allah tentunya. Begitu kan? Iya. Karena semua itu memang ya tidak terlepas daripada takdirnya Allah. Oke. Di penghujung, ada nggak kepingin yang disampaikan dalam obrolan kala ini? Kepada kami tentunya atau anggota-anggota saya? Intinya kami penghuni pantai selatan tidak pernah menyakiti kalian dari golongan manusia. Seperti itu ya. Adapun korban dari golongan kalian itu tanpa keterlibatan kami. Seperti itu. Ya. Karena salah satu tujuan kami berkomunikasi dengan salah satu manusia itu untuk silaturahmi yang baik. Seperti itu. Apalagi yang bisa disampaikan? Cukup seperti Cukup seperti itu. Sedikit poin terakhir boleh saya bertanya tambahan? Iya. Apakah betul pantai selatan atau penguasanya itu sering datang ke Gunung Merapi? Iya. Seperti itu. Betul. Oh, oke. Itu aja poinnya. Nanti dalam kesempatan saya akan menggali dan mengobrol masalah ini. Seperti itulah ya. Karena janji saya poin itu aja yang ingin saya pertanyakan. Oke. Nanti bila mana lain kesempatan masih berkenan ngobrol dengan saya. Insyaallah. Begitu ya. Alhamdulillah. Itu sahabat kelana mas saya. Nanti dalam kesempatan kita akan coba gali terkait Gunung Merapi dan seperti apa hubungannya dengan pantai selatan. Mudah-mudahan nanti dilapangkan waktu adanya kesempatan di selanjutnya seperti itu. Oke, Bayu Segoro, saya ulang balik. Makasih atas obrolannya. Ya, sekarang panjenengan monggo bila mana berkenan kami mengharap ya kembali ke tempat panjenengan. Gak apa-apa kan? Di penghujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Bang Akmal, pulangkan Bang Akmal ya. Nanti kita bantu kirimkan. Ya. Pulangkan. Oke, alhamdulillah sahabat kelana masa dimanapun berada, proses mediumisasi telah usai. Itulah sedikit obrolan penggalian informasi yang ada tentunya. Ya, pesan saya dan harapan saya tidak usah dipercaya seutuhnya sahabat ya. Jadi ambil saja benang merah guna menambah wawasan dan pengetahuan kita supaya kita makin dewasa menyikapi mitos yang ada, menyikapi legenda yang ada di sekitaran kita. Seperti itu sahabat ya. Yang baik diambil, yang kurang pas dibuang. Mudah-mudahan kita semua bisa memakluminya. Anggap saja video-video dari kami hiburan sahabat ya. Di penghujung, bila mana ada tutur sapa bahasa dan perilaku yang kurang pas, lahir batin, kami selaku Al-Fakir mohon maaf dan mohon pangapunten. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.